Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pendengar BSJD yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali dapat menyapa para pendengar BSJD dimanapun kita berada pada saat ini. Mari sebelum kita memulai setiap aktivitas, kegiatan, pekerjaan maupun pelayanan kita pada hari ini, kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya 46 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau terus menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ada tertulis, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pendengar PSJD yang dirahmati oleh Tuhan, setiap tahun berganti, kita akan semakin bertambah tua. Setiap orang pasti akan menua seiring bertambahnya usia dalam hidup ini. Dari awalnya kita 10 tahun, menjadi 20 tahun, 30 menjadi 40, 50, hingga akhirnya kita memasuki usia 60 tahun, usia senja ataupun lansia. Menjadi tua adalah hal yang pasti yang akan kita alami, dan tidak ada yang dapat menolak hal tersebut karena begitulah ketetapan waktu. Ada kalimat yang saya sukai tentang waktu yang berbunyi demikian. Waktu adalah hakim paling jujur dan adil dalam hidup ini. Karena ketika sang pengadil kehidupan itu tiba, dia adalah hakim yang tidak dapat ditawar-tawar dan hakim yang paling jujur tentang ketetapannya. Untuk itu, banyak orang menjadi takut akan bagaimana kehidupan mereka ketika tua. Fisik semakin lemah, tubuh mereka menjadi renta dan tak berdaya, sakit dan penyakit yang sering datang menerpa. Bahkan mungkin mental kembali menjadi seperti layaknya anak kecil. Kita mudah marah, tersinggung, gelisah, dan khawatir akan kehidupan yang akan kita jalani. Mungkin ada kalanya kita akan merindukan masa-masa kejayaan kita dulu sewaktu kita muda. Atau bahkan kita merindukan momen saat kita menjadi anak-anak dulu. Kita dipeluk, kita digendong oleh orang tua kita, hingga kita dapat tertidur pulas karena merasa nyaman dan aman dalam pelukan orang tua kita. Lantas kemudian pertanyaannya, apakah menjadi tua begitu menakutkan dan membuat kita gelisah dan khawatir? Sesungguhnya Nabi Yesaya dalam nubuatannya kepada bangsa Israel menyampaikan bahwa Tuhan berjanji memberikan perlindungan, penyertaan, pemeliharaan sampai masa tua mereka. Bangsa Israel mengalami kesesakan, kekhawatiran sebagai bangsa tawanan. Israel diingatkan bahwa dewa-dewa buatan tangan manusia tidak dapat memberikan kelepasan, keselamatan, bahkan penyertaan kepada mereka. Sedangkan Tuhan semesta alam adalah Tuhan yang hidup, yang bergerak, yang berkuasa. Ia adalah Tuhan yang tidak dapat dibandingkan dan disamakan dengan Tuhan manapun. Tuhan Allah lah satu-satunya Tuhan yang memberi keselamatan dan kelepasan bagi bangsa Israel, bahkan menggendong, menyertai mereka dari dalam kandungan hingga masa tua mereka. Ayat keempat berbunyi demikian, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Sebuah janji yang sangat besar dan indah untuk kita terima. Bahkan sejak dari dalam kandungan, Allah tidak pernah berubah. Ia tetap Allah yang menyertai kita sampai kita tua. Penyertaan dan perlindungan Tuhan terjadi di sepanjang umur kehidupan kita. Percayakah pada Tuhan yang hidup itu, yang mau mengasihi, menguatkan, dan mengembalakan kita? Ia adalah Tuhan yang selalu menyertai dan memelihara kita. Usia kita boleh bertambah, kita boleh menjadi tua, kondisi fisik kita mungkin berubah, tetapi sejatinya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Bagaikan Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi kita. Mari, maka dari itu pada saat ini, jangan takut dan khawatir. Ia adalah Tuhan yang telah berjanji akan selalu menyertai kita hingga masa tua kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk kasih dan setiamu melewati kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar banyak hal, dan kami mau beriman bahwa firman-Mu pada hari ini akan melawat dan memberkati kami semua.
Hamba-Mu berdoa bagi para pendengar BSJD dimanapun mereka berada. Di tengah apapun kondisi hidup mereka, mari ya Bapa, Engkau menyertai langkah juang kehidupan kami pada saat ini. Berkati usaha dan pekerjaan kami, berkati pelayanan kami. Bahkan kami pertaruhkan seluruh kehidupan kami pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya berkat dan pemeliharaan-Mu menyertai langkah kami pada hari ini. Kami berdoa bagi warga jemaat-Mu GKI dimanapun mereka berada. Mari ya Tuhan, Engkau menyertai langkah kehidupan mereka. Teringat akan warga jemaat-Mu yang sakit, mereka yang beban berat dan mengalami banyak pergumulan. Tuhan menyembuhkan melalui kuasa-Mu. Tuhan angkat sakit penyakit mereka dan memberi kekuatan bagi mereka yang lemah. Bahkan memberi jawaban dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi pada saat ini. Teringat akan para orang tua kami yang lansia, mereka yang hari ini memasuki usia indah. Mari ya Tuhan, Engkau menyertai masa tua mereka dengan kuasa Roh Kudus sehingga mereka menikmati hadirat Tuhan setiap saat dan waktu. Inilah kami ya Tuhan, syukur, doa dan harapan kami. Hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.